Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 1. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Nama saya Iswan Anas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan, jabatan calon rescuer pemula. Dan rekan saya, Nama saya Budan Athalasmada, asal instansi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado, jabatan rescuer pemula. Saya Muhammad Iqbal Maulana dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Jabatan saya calon rescuer pemula. pada kesempatan kali ini, kami akan membahas isu Smart City. Namun, sebelum kami membahas isu Smart City, terlebih dahulu kami akan membahas Smart Governance. Nah, menurut teman-teman, apa itu Smart Governance? Nah, jadi Smart Government itu memiliki pengertian sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Terus Begitu, kira-kira Saudara Iswan Anas. Berarti Smart Governance yaitu tata kelola pemerintah yang cerdas. Pemerintah yang cerdas. Terus untuk target dari Smart Governance, untuk target Smart Governance, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Ketua. Izin. Target dari Smart Governance ini adalah 1. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas, atau nama lainnya Smart Bureaucracy, atau yang isinya adalah terintegrasinya seluruh aplikasi penyelenggaraan pemerintahan, mulai e-planning, e-budgeting, SPSI, Manifku, Sakipku dalam sistem informatif eksekutif. 2. Integrasi aplikasi DPRD yang mewadahi pokok-pokok pikiran pada aplikasi perencanaan. 3. E-surat atau e-office sebagai sistem persuratan elektronik yang transaksional. Integritas data, optimalisasi aplikasi perangkat desa, mengembangkan sistem informasi desa dan aplikasi laporan keuangan desa. Kayaknya kepanjangan deh. Izin di-cut sampai ini aja, sampai tadi yang mewujudkan tata kelola birokrasi. Cerdas ya. Nanti di-chat aja, di-chat. Lanjut. 2. Meningkatkan kualitas layanan publik atau smart public service. Kemudian intinya sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Intinya pemerintahan ini mengikuti perkembangan zaman. Sekian, Pak Ketua. Berarti targetnya yaitu ingin terus. Langsung saja. Jadi ya, langsung di tadi ini. Strategi. Kurang lebih target dari Smart Governance ini untuk memodernisasi sistem pemerintahan. Berdasarkan yang saya baca dan itu yang saya tangkap. Terima kasih. Oke. Nah, terus Smart Government memiliki strategi. Terus apa kira-kira strategi dari Smart Governance ini? Mungkin dari saudara teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan strategi Smart Government. Ya. Dalam strategi Smart Government dibagi menjadi
pilar di tiga subpilar. Yang pertama yaitu pelayanan publik, 2. Manajemen birokrasi yang efisien, 3. Efisien kebijakan publik. Untuk strategi yang pertama yaitu pada pelayanan publik, 1. Pengembangan platform pelayanan publik berdasarkan nomor induk kependudukan dan Geographic Information System. Kedua, peningkatan kemudahan pelayanan perizinan dan kependudukan dengan integrasi layanan online, digital signature, and survei kepuasan pelanggan. Untuk subpilar kedua, manajemen birokrasi yang efisien, strateginya yaitu penguatan manajemen pemerintahan berbasis akuntabilitas, transparansi, kinerja, dan pelayanan publik. Yang terakhir, efisien kebijakan publik. Strateginya ada 2. Yang pertama, pembangunan database terpadu dan terintegrasi berdasarkan urusan pemerintah yang ditangani. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi layanan aduan. Itu, terima kasih. Nah, kemudian kita akan lanjut di pembahasan kita yang pertama, yaitu membahas isu smart city. Nah, di sini mungkin ada dari teman-teman yang mengetahui apa itu smart city. Ya, izin menjawab lagi, Saudara Iswan. Ya. Kita pasti sering mendengar kata smart city dan smart government dalam beberapa percakapan, baik kita mendengar dari radio, televisi, maupun sosial media. Sebagian masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa smart city merupakan bagian dari smart government. Tak sedikit pula mereka salah paham bahwa smart city dan smart government merupakan kata yang memiliki arti yang sama. Untuk pengertian smart city yaitu merupakan konsep yang hingga saat ini belum memiliki definisi standar, baik dalam penelitian teoritis maupun empiris. Tetapi dari semua definisi yang Anda temukan, memiliki satu definisi pokok, yaitu smart city adalah perkotaan yang memiliki ruang yang dapat memperbaiki kehidupan sehari-hari warganya seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Jika dilihat dari sudut pandang berbeda, smart city merupakan konsep untuk memperbaiki kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Begitu yang dari saya pelajari, Saudara Iswan. Oke. Terus Izin menambahkan. Ya. Singkatnya gini, kota cerdas atau kota pintar adalah kawasan perkotaan yang berteknologi modern, yang menggunakan berbagai jenis teknologi, baik itu elektronik, aktivitas suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Ini juga merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Sekian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Iqbal. Terus smart city kan itu mempunyai beberapa pilar. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan beberapa pilar smart city tersebut. Nah, untuk smart city mempunyai 6 pilar. Yang pertama, smart government, 2, smart society, 3, smart living, 4, smart economy, 5, smart environment, dan 6, smart branding. Yang pertama, smart government, yaitu ekosistem TIK SPBE, 2, standar proses bisnis, data, teknologi, dan keamanan informasi, serta kapasitas SDM yang tidak anti perubahan. Yang kedua, smart environment, yaitu penata kelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait. 2, pengembangan potensi bencana menjadi sumber daya produktif, seperti banjir menjadi sumber listrik. Selanjutnya yaitu smart
City. Pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif, dan produktif. Yang keempat ada Smart Living, yaitu pengembangan wilayah terpadu antara pemukiman sadar pemerintah living. Ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan smart city. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan faktor-faktor smart city tersebut. Izin membacakan. Ya. Berikut adalah faktor yang kurang lebih membangun pembangunan smart city. Satu adalah infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur information and communication technology (ICT) masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kota pintar smart city. Salah satunya infrastruktur yang krusial untuk diterapkan adalah masalah konektivitas yang tentunya akan berkaitan dengan penerapan Internet of Things (IoT). Dengan adanya interkonektivitas dari IoT tentunya akan memungkinkan otoritas dalam memperluas area kota pintar yang mana kedepannya akan berkaitan erat terhadap penggunaan program beragam solusi ICT seperti cloud hingga data center. Yang kedua adalah data integration. Ketika menerapkan smart city melalui beragam aplikasi akan membuat kebutuhan informasi yang aktual menjadi penting. Data integration pun akan menjadi salah satu tantangan tersendiri karena beragam informasi dan data tersebut akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi penerapan smart city. Hal ini karena sosialisasi membutuhkan waktu serta adaptasi sosial yang tidak sebentar. Misalnya, dengan memperkenalkan beragam teknologi yang akan diterapkan, tentunya akan mencakup upaya mempersempit ketimpangan digital dan mengubah kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Dan terakhir adalah keamanan. Meski membutuhkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, masyarakat juga tetap membutuhkan keamanan dalam mengakses informasi. Jadi, keamanan masih merupakan persoalan di jaringan sistem maupun terlebih jika sistem tersebut mencakup skala atau seluruh kota, seperti smart city, ancaman keamanan perlu diseriuskan. Ketika sebuah sistem terhubung, penanganannya pun akan semakin kompleks. Kompleksnya keamanan tersebut juga bisa dilihat dari beberapa bagian infrastruktur smart city yang sangat mungkin ditangani penyedia jasa dan barang berbeda. Begitu banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan atau sistem smart city juga merupakan tantangan tersendiri. Misalnya ketika kunci rumah kita terintegrasi dengan perangkat teknologi dan internet. Selain itu, juga ketika berbicara tentang keamanan yang berhubungan dengan data pribadi, seperti akun media sosial, rekening bank, hingga kartu kredit. Adapun tantangan untuk smart city. Yang satu adalah manusia. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan dan faktor sukses smart city adalah sumber daya manusia. Warga yang aktif melaporkan masalah lingkungan, misalnya adalah salah satu contohnya. Masyarakat yang aktif tentunya dapat membuat pemerintah kota akan mendapat masukan untuk menentukan arah pembangunan serta perbaikan fasilitas dan layanan publik. Kedua, komitmen pemerintah. Faktor sukses smart city juga berawal dari komitmen pemerintah setempat. Ketiga adalah ruang fiskal. Ruang fiskal juga mesti mendapat porsi perhatian yang besar dalam faktor sukses smart city. Ruang fiskal ini terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk penerapan smart city. Misalnya dengan penyediaan anggaran khusus di luar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir, apa saja sih? Tunggu. Astaga, tunggu. Nanti dihapus lagi ini. Iya, dikat. Lanjut saja, Nas. Kemudian yang terakhir, apa saja sih smart city yang ada di Indonesia atau di daerah kita, maksudnya daerah sendiri? Ya.
Jadi di Indonesia itu ada 8 kota yang sudah masuk dalam Smart City. Yang pertama yaitu Jakarta, 2 Bandung, 3 Makassar, 4 Surabaya, 5 Semarang, 6 Yogyakarta, 7 Denpasar, dan yang ke-8 yaitu Banyuwangi. Yang pertama kita akan bahas di Jakarta. Smart City Longway yang dipakai di ibu kota jadi pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota, seperti yang tadi sudah disampaikan Saudara Iqbal. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bikin akses layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-uji emisi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup, aplikasi Cek Evo milik Dinas Pemerintahan, atau ada juga aplikasi TJku yang disediakan Transjakarta untuk bikin perjalanan kamu lebih mudah. Selanjutnya ada juga platform cepat respon masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi yang dipakai masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management yang dipakai oleh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan. Selanjutnya kita beralih ke Kota Bandung. Smart City di ibu kota Jawa Barat ini memanfaatkan HIU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Complaint online, Silakip untuk monitoring kerja Pemkot, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Yang ketiga kita beralih ke Pulau Sulawesi, yaitu di Kota Makassar. Ibu kota Sulawesi Selatan ini bisa memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online. Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card untuk mengatur sistem pemerintahan dan pembayaran. Beralih ke yang keempat, pada Kota Surabaya. Dalam Smart Government, Pemkot Surabaya mengimplementasikan sistem keuangan daerah secara digital. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memasang CCTV di 635 titik jalan. Tak lupa penerapan Smart Mobility yang memiliki fungsi seperti Intelligent Transportation System. Selanjutnya ada Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah punya sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Yang keenam, kita beralih ke Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memakai sistem kelistrikan melalui smart grid yang mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya energi baru terbarukan bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan, melalui smart grid juga bisa mengatur menggunakan listrik otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa tercipta penghematan. Selanjutnya beralih ke pulau sebelah, yaitu Denpasar. Damamaya Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Damamaya Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Smart City yang disinergikan dalam satu ruangan meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat 112, pemantauan banjir, ATCS, pengaduan rakyat online, geografik informasi sistem, dan e-Sewaka Dharma. Yang terakhir yaitu pada Kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi menerapkan smart government di mana pemerintahan menyelenggarakan layanan pemerintah berbasis elektronik, sistem informasi keuangan secara online, dan layanan pembayaran pajak bumi, serta bangunan secara drive-thru. Demikian kota-kota di Indonesia yang sudah masuk dalam Smart City. Saya kembalikan ke Saudara Iswan Anas. Oke, terima kasih. Nah, untuk diskusi Smart City ini sudah selesai dan kita sudah dapat banyak informasi dari diskusi kali ini.
Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4 Kelompok 1. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.